وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dia berkata bahasanya anna Rasulullah SAW naha anil munabadzah. Nabi SAW melarang jual beli munabadzah, yaitu apa? Wahia tarkhur rajul saubahu bil bai'. Seorang itu melempar bajunya dalam rangka jual beli ila rajul pada orang lain. Bandem kedes gitu. Nah, nanti yang dapat baju saya ini nanti tak beli, tak isi. Gitu. Qabla ayyuqalliba, dia tidak melakukan bolak-balik ngecek barangnya. Awiyan duro ilaihi, nggak ngecek-ngecek juga. Wanaha anil mulamasah, dan melarang pada mulamasah. Wal mulamasah lamsus saub layan duru ilaihi, yaitu memegang tok. Dipegang tok, kemudian itu yang dibeli. Nah, ini nggak boleh. Horor, nggak jelas. Begitu pula dilarang jual beli hasoh, melempar dengan kerikil. Kalau tadi munabadah itu dengan baju, mulamasah kesenggol kulit. Sekarang hasoh, dilempar dengan kerikil. Yaitu hasil amalan kerikil jatuh pada pakaian, itulah yang dibeli. Jadi bajunya banyak ditumpuk, dilempar. Terus yang kena itu tak ambil. Dari Abu Hurairah, ia berkata, nah Rasulullah SAW anil anbai'il hasoh wa anbai'il ghoror. Itu dilarang. Kemudian dari Abu Hurairah, ia berkata, nah Rasulullah SAW anbai'il hasoh wa anbai'il ghoror. Nabi SAW ya toh, melarang dari jual beli hasoh dan jual beli horor. Artinya di sini yang pertama, hasoh masuk kategori horor, atau hasoh dimasukkan sendiri, horor sendiri. Sini juga sama, di bawah juga sama. Hasoh sendiri, horor sendiri. Al-Jarzani berkata bahwa horor adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan dari sisi ada atau tidaknya. Nggak jelas. Yang kamu beli itu apa, nggak jelas. Makanya kayak kayak beli wafer yang di kaleng atau yang dibungkus, itu kan depannya ada gambar wafernya. Gitu. Nah, itu kalau dibuka ya harus sesuai dengan isinya. Gitu. Tapi kalau kemudian ternyata wafer kalengnya kaleng wafer, isinya misal rengginang, gitu, ya penjualnya harus ngomong ini isinya rengginang, bukan wafer. Kalau perlu difoto tuh rengginangnya, fotonya tempelkan depan. Gitu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, adapun larangan mengenai jual beli horor, maka ia termasuk dalam bahasan utama dalam kitab bujuk. Di dalam kitab jual beli itu mesti ada. Oleh karena itu Imam Muslim memasukkan masalah ini di awal-awal bahasan jual beli. Masalah horor mencakup permasalahan yang banyak tak terbatas, yang termasuk jual beli horor, mulai dari jual beli budak yang kabur, atau kalau misal dikontekan binatang, kamu punya sapi lepas bedal, terus kamu ngomong sama tanggamu, sih daripada aku ngoyak nyekel, tak dolin gue wae cekelan dewi. Mungkin kalau cekelan dewi konteksnya mungkin masih bisa kelihatan sapinya ya. Tapi mungkin sapinya udah hilang berapa hari di hutan, kayak di rumah Yangga itu dekat hutan ya. Sapinya udah lepas ke hutan nggak jelas gitu kan. Terus pokoknya boleh ono temon, nah, yang bayaran 5 juta, padahal pasaran 10 juta. Ya kita murah, tapi kan ada satu kondisi di mana mungkin nggak ketemu, mungkin ketemu mati, kita belum bangun kan nggak bisa gitu kan. Maka hal seperti ini nggak boleh. Jual beli barang yang tidak mampu diserah terimakan. Tak dol ya gunung Lawu ke kamu, nggak mungkin itu diserah terimakan. Atau air Bengawan ini saya jual ke kamu, mungkin juga. Jual beli sesuatu yang belum sempurna dimiliki oleh penjual. Kamu mau membeli apa namanya, misal tetanggamu bikin kue, kamu mau beli kuenya, tapi kuenya belum mau pegang, gitu. Ya masih sama tetanggamu, terus sudah kamu jual lagi. Nah ini dalam Islam nggak boleh. Jual beli ikan dalam kolam yang memiliki banyak air, nggak jelas ikannya. Tapi kalau jelas enak. Ini satu kolam tak isi 2.000 bibitnya. Kemudian dari berapa bulan tak pelihara, tak hitung yang mati 150. Jadi kan 2.000 kurang 150. Udah aku jual ke kamu satu ekor 5.000 kalau dia mau, dengan ngalikan. Nah, itu nggak apa-apa. Kalau gorornya dikit nggak apa-apa. Mungkin hitungannya nanti kurang dikit. Tapi kalau kemudian udah airnya keruh, matinya nggak dihitung gitu kan. Apalagi apa ikan yang ada di laut, di sungai, ya, itu tambah parah lagi. Kemudian jual beli susu dalam ambing betina. Jadi sapinya atau kambingnya susunya banyak gitu kan, terus
Ini tak jual nih susunya nih, silakan diperah itu. Pokoknya tak jual 500.000, kamu perah nih seharian ini. Jual beli janin dalam perut, ini juga nggak jelas. Bisa keluar nggak, bisa lahir nggak, jangan mati perut. Jual beli seonggok makanan yang tidak jelas timbangannya. Jadi setumpuk makanan yang nggak jelas timbangannya. Jadi sesuatu kalau nggak jelas, kalau bisa ditimbang atau ditakar bisa jelas. Jual beli baju yang tidak jelas dari tumpukan pakaian. Ini kalau bahasa sekarang tuh jual beli bal-balan. Gitu. Baju dalam karung itu loh. Kok beda karung ini sama karung itu bedanya apa gitu kan. Ya karung ini bajunya bagus, rasanya jelek, itu pasti buka jelek semua. Itu bagian dari horor. Inti dari horor itu nanti adalah apa? Ada orang-orang yang tertipu, ada orang-orang yang terdolimi, ada orang-orang yang dirugikan gitu loh. Nah, Islam melarang untuk merugikan orang lain. Itu bagian dari makosid syariah yang kedua, yaitu hifdzul mal, mencegah adanya kerugian harta pada orang lain, menjaga harta. Kemudian jual beli kambing dari gerombolan kambing. Kambing gue enak sewu, tak jual siji. Lah yang mana? Pokoknya siji. Gue juga waktu ya uncal ke, yang kena ya gue juga. Contoh-contoh semisalnya. Semua bentuk jual beli ini termasuk dalam jual beli yang batil dan mengandung horor. Dan horornya tanpa ada hajat. Tapi kalau horor yang ada hajat itu masih diperbolehkan. Ada kepentingan di situ masih diperbolehkan. Contohnya apa ya? Nantilah kita lihat, barangkali ada. Kali ini kita akan melihat beberapa macam bentuk horor khusus dalam jual beli dan beberapa contohnya. Pertama, horor dalam akad. Beberapa contoh jual beli yang terdapat horor dalam akad. Dua bentuk transaksi dalam satu akad. Misalnya tunai dengan harga sekian, kredit dengan harga lebih mahal. Dan tidak ada kejelasan manakah akad yang dipilih. Maka ketika nggak jelas seperti itu, nah Rasulullah SAW an bai'ataini fi bai'at. Itu Nabi melarang bentuk dua transaksi dalam satu akad. Jual motor gitu kan. Terus gini tunai 10 juta, naik kredit 12 juta. Oh iya, gue mulai bawa pulang motornya gitu. Tapi kemudian mana yang dipilih nggak jelas, nggak dikelirkan itu. Harus clear gitu loh. Ternyata dia tiba-tiba bukannya bayar 2 juta, 2 juta. Loh, kok nyicil itu? Karena aku beli kredit. Nah, makanya dikelirkan dulu dari awal. Nah, sehingga di sini penjelasannya, sedangkan jika sudah ada kejelasan, misalnya beli secara kredit walaupun harganya lebih tinggi dari harga tunai, maka tidak termasuk dalam larangan di atas. Pilih mau kredit, ya udah ambil bahwa cicil setiap bulan 1 juta gitu. Kalau mau kredit gitu. Tapi kalau nggak jelas ya jangan. Karena saat ini sudah jelas transaksi yang dipilih dan tidak ada dua bentuk transaksi dalam satu akad. Sehingga dalil di atas bukanlah dalil melarang jual beli kredit. Jual beli kredit boleh selama tidak ada riba di dalamnya. Dia harus jelas. Kemudian yang kedua, jual beli hasoh, yaitu keputusan membeli sesuatu dengan lemparan kerikil, tadi yang tak contohkan. Kambingnya banyak, lempar satu, cus, yang kena ini tak beli. Nah, Rasulullah SAW an bai'il hasoh wa an bai'il horor. Nabi SAW melarang jual beli hasoh dengan lemparan dan melarang jual beli horor. Ini tadi dalam akad ya. Kemudian horor dalam barang yang dijual. Horor dalam barang bisa jadi pada sifatnya, jenisnya, ukuran, waktu penyerahan. Horor ini bisa terjadi pula karena barang tersebut tidak bisa diserah makan. Misal menjual sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat. Tak jual deh kentang-kentang yang ada di ladang saya. Nah, mana kentangnya? Ya masih di tanah, jabutan dewi. Pas dijabut ternyata kentangnya sudah rusak dimakan tikus. Horor itu mencegah agar orang dirugikan seperti itu. Contoh jual beli munabadah dan mulamasah tadi. Munabadah tadi lempar baju, mulamasah nyinggol baju. Dari Abu Sa'id beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha anil munabadah. Nabi SAW melarang munabadah. Waya tarfur rojul saubahu melempar bil baik dalam rangka jual beli ila rojul kepada laki-laki. Nah, qabla ayyuqallibahu belum dibolak-balik itu barangnya, au yanduru ilaihi atau melihatnya. Main lempar-lempar aja. Wa naha anil mulamasah dan mencegah dari mulamasah yaitu wal mulamasah itu lamsut saub wala yanduru ilaihi yaitu nyenggol baju dan tidak ngecek-ngecek lagi. Jual beli ini terdapat jahalah maaf, ketidakjelasan. Dari barang yang dijual dan terdapat unsur qimar, spekulasi tinggi atau judi, dan karena barang tidak jelas manakah yang akan dibeli. Nah, kemudian jual beli hasoh, bagaimana dijelaskan di atas, terdapat sisi jahalah juga dari barang yang akan dijual, kan dilempar tuh.
kena yang jelek ya akhirnya harus dulu beli yang jelek. Termasuk di sini adalah sistem ijon. Nah, jadi padi yang masih hijau, bahkan belum keluar padinya udah ditebas ke. Wis tak dolnya ngono. Kok nek metu parine yo 10 yuta iki ngene iki wis tukunan ngene iki 5 yuta wae. Karena pepet butuh jual beli ijon. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'is samarah hatta tuzhiya." Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hasil tanaman sehingga menua. Jadi padi kalau mau ditebaske boleh kalau sudah menguning. Kalau masih hijau-hijau nggak boleh. Itu ijon, makanya disebut ijon. Nah, kemudian dikatakan lagi, qalu wa ma tushiya qala tahmaru. Pada saat bertanya menuanya gimana tushiyanya sampai warnanya merah. Artinya merah di sini konteksnya adalah buah yang matang atau tua gitu loh. Ya nek manggane misal mungkin matengnya atau tuanya ada kuning-kuningnya ya ditunggu sampai situ. Tapi kalau kayak arum manis itu kan nggak ada kuning-kuning hijau, tetap hijau. Ya, maka gimana kelihatan tuanya? Kalau jeruk tuh kayak ada meletek-meleteknya itu loh. Pokoknya gitulah orang-orang yang bergelut di bidang itu paham lah. Kemudian beliau SAW bersabda, bila Allah menghalangi masa panen, katakan, tidak mana Allahu samrah, wabima tastakhillu mala akhihi. Kalau Allah membuat itu nggak jadi panen, terus piye ceritanya kamu bisa menghalalkan harta saudaramu ketika kamu jual beli ijon? Maksudnya gini loh, nah itu udah mbok jual waktu muda, terus itu mbok tompo, mbok buat makan, mbok buat jajan, mbok habiskan itu kan, terus kamu nggak jadi panen, terus piye gitu kan? Harta saudaramu yang sudah kamu ambil itu tetap bertanggung jawabnya gimana? Ya artinya Nabi nggak pengen gitu loh, kita itu menunggu. Nah, dalam konteks ini adalah sistem ijon. Dan pada riwayat lain, sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il ainabi. Dan Nabi SAW melarang jual anggur hatta yaswadda sampai berubah menjadi hitam. Wa an bai'il habbi hatta yastadda, yaitu larang juga jual biji-bijian sampai mengeras, sampai isi gitu. Jadi bukan padi-padi yang kopong itu dijual nggak boleh. Ya. Maka sampai ada isinya, coro kacang panjang itu ya sampai benar-benar berisi, bukan pentile yang dijual. Dan demikian jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syariat Islam. Baik ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya. Punya pohon mangga, dijual pentilnya, masih pentil itu loh, jual. Tak jual ini tabasan anu wet pelemku iki. Wah, wah buahnya no pentilnya banyak, ternyata barang harus dibayar gitu kan. Nah, dipikirnya bakal menjadi mangga semua, ternyata banyak yang rontok. Kan sering gitu toh, pentil-pentil itu pada rontok. Di Hah? Di DP, di DP tapi nanti ditransaksikannya kalau udah gede nggak apa-apa. Tapi kalau disahkan transaksinya sejak, jadi angkanya udah ditetapkan pas pentil itu loh nggak boleh. DPC-nya 1 juta gitu. Tapi harganya belum tahu sampai nanti benar-benar barangnya ini jadi gede gitu. Kayak di tempatnya Mas Alwan itu yang Pasdu itu. Itu kan kalau mau mas rumahnya kan ada orang nanam durian tuh. Itu waktu pentilnya banyak gitu. Tapi begitu udah mulai agak gede itu, kalau pas kita ke sana tuh lewat tuh jalanan tuh banyak pentilnya pada jatuh. Walaupun nanti ya sisanya masih banyak, yang gerandul durian itu. Cuman akhirnya ketika dijual pentil itu jumlah duriannya nggak sesuai dengan pentilnya gitu loh. Karena yang namanya pentil tadi itu ya sok rontok gitu. Beda halnya jika buah yang dibeli dipetik langsung ketika muda. Misal jual beli nangka muda yang nanti akan digunakan untuk sayur, maka hal ini tidak ada goror dan spekulasi. Artinya gini, kalau misal nangkanya j nom nom gitu kan. Tapi memang mau dijual muda, karena kan nangka muda ya dikonsumsi kan. Nah ya silakan. Jadi kalaupun mau menjual mangga pentil ya jualnya sebagai pentil. Dalam artian jangan kemudian mengkalkulasi itu nanti kalau jadi gede sama ini gitu. Itu jangan. Jadi dijual sebagai pentil karena memang nanti di PI sebagai pentil gitu. Ya, saya kira begitu ya. Kan nggak ada orang jual mangga cilik-cilik gitu kan. Rata-rata kan nek muda pun juga gede gitu kan. Nah, sehingga ya nggak mungkin orang bisa ngomong, ya aku tuku pentil lah, orang tuku wah mangga. Ya oke tuku pentil tapi mau panennya nanti kalau gede sama aja berarti kamu berkilah dalam hal ini soal agama.
Kemudian di taman bermain, biasa dijajakan mainan berupa panah yang nantinya diarahkan pada lingkaran di dinding. Apa iki? Kayak itu loh, sing mbok lempar. Kok dicopot nggak boleh? Rusak apa gitu? Ya itulah yang lempar itu. Di papan tersebut terdapat nomor itu menunjukkan barang yang akan diperoleh. Nah, pasar malam melempar atau lempar. Nanti yang kena itu nanti kamu dapat dia. Jual beli semacam ini pun mengandung horor karena jenis barang yang akan diperoleh bersifat spekulatif. Kemudian goror jenis ketiga yaitu goror dalam bayaran atau utang, uang. Maaf. Goror dalam masalah bayaran boleh jadi terjadi pada jumlah bayaran yang akan diperoleh atau pada waktu penerimaannya. Bisa juga pula dalam bentuk bayaran yang nggak jelas. Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat tidak bolehnya menjual sesuatu dengan waktu penerimaan upah yang nggak jelas. Ya. Contoh, jual beli habalul habalah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, anna Rasulullah SAW naha an bai'i habalil habalah. Apa itu? Wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyah. Itu adalah jenis jual beli yang dilakoni masyarakat jahiliyah. Karena rojul yabta'u yabta'ul jazuro ila antun taja an-naqah. Yaitu transaksi jual beli yang bentuknya seorang yang membeli barang semisal unta secara jak tunai. Nah, begitu jatuh tempo pembayarannya adalah ketika cucu dari seekor unta yang dimiliki oleh penjual air. Jadi sapi betina dijual itu kan. Terus diserah terimakannya nanti kalau dia udah beranak yang kedua atau setelah dia beranak yang ketiga kan nggak jelas. Mungkin pas ditransaksikan sapinya gede, padat, semok gitu. Tapi begitu udah beranak 2 kali gitu, jadi tepos, kempes, krempeng gitu kan. Igone kelihatan ngeligo gitu. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau memang ditransaksikan jual-jual gitu. Jadi mirip buah tadi. Kalau konteksnya binatang namanya habalul habalah. Nah, kalau konteksnya buah itu jual beli ijon tadi. Buah atau biji-bijian. Nah, cucu dari unta tersebut tidak jelas diperoleh kapan waktunya. Iya, untanya nek kawin ya cepet, nek nggak kawin ya lama gitu. Kemudian pembayaran baru akan diberi setelah cucunya tadi muncul dan nggak jelas. Bisa jadi pula unta tersebut tidak memiliki cucu. Nah, kalau dalam konteks ini ya toh, ini sama aja kayak gini. Ada mbah-mbah jual tanahnya. Tak jual ya Mas itu. Ya, Mbah. Neng apa namanya? Aku minta dulu duitnya 50 juta. Ya terus kurangannya pinten? Ya kurangannya nanti kalau aku udah mati. Kasihkan anak cucu saya. Loh, ya nggak bisa. Kalau mau jual beli seperti itu, ya tetapkan dulu di awal harganya. Oh, tanahnya berapa? 500 juta. Nah, dari 500 juta, DP 50 juta. Toh. Nah, sisa nih 450 diberikan kepada anak cucunya nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi kalau harganya ditetapkannya nanti, ya enggak. Ya, wallahu ta'ala. Kemudian ada juga gharar, asuransi belum ya? Asuransi. Ini juga bagian gharar dari sisi uangnya. Karena di dalamnya mengandung gharar dari sisi waktu penerimaan klaim. Kapan bisa diperoleh? Begitu kamu taruh duit, ya toh, kapan ini kamu bisa cairkan duit ini? Ya ketika kamu kena masalah, kecelakaan, mati. Gitu. Padahal logikanya orang itu nggak pengen sakit, nggak pengen mati kan. Nah, karena boleh jadi ya tidak mendapatkan karena tidak mengalami kecelakaan. Gitu. Kita pun mengetahui bahwa sifat kecelakaan adalah waktunya tidak tentu kapan. Kemudian premi yang diserahkan dan klaim yang diperoleh pun juga goror, unsur ketidakjelasan karena tidak jelas besaran yang diperoleh. Jadi asuransi mengandung sisi goror pada waktu dan besaran yang diperoleh. Dari salah satu alasan ini, asuransi menjadi terlarang dan masih ada beberapa alasan lain. Dan Nabi SAW melarang jelas jual beli goror. Asuransi termasuk transaksi jual beli karena ada premi sebagai setoran awal dan klaim yang diperoleh sebagai timbal balik. Kamu kasih premi nih sebulan 100 ya, tapi kemudian begitu kamu sakit kamu dapat klaim gitu, bisa ngeklaim penyakit pengobatan sampai 100 juta. Padahal 100 pun dikali setahun cuma 1.200.000. Kamu udah setoran sama 5 tahun ya baru 6 juta gitu. Ya, ternyata kamu bisa ngeklaim 100 juta. Berarti duit siapa ini? Duit orang lain. Nah, ini horor. Berarti asuransi itu nggak boleh. Nah, terus asuransi
yang baik atau yang bisa dilakukan oleh seseorang itu gimana? Kamu nabung, nanti dapat duit, atau duitnya itu kamu belikan emas. Nah, ngumpul banyak emas, kamu belikan tanah. Nah, tanah itu nggak jagan. Satu waktu ketika kamu ada masalah, entah sehat apa, entah penyakit apa itu gunakan. Ya, itu bisa digunakan. Dan yang sudah melakukan kayak gitu tuh nenek saya tuh. Jadi jualan, kumpulkan jadi emas-emasan, terus jual, jadikan kebu jadikan tanah. Nah, akhirnya tanahnya begitu tua, sakit, dia dijual buat berobat. Jadi dia nggak ngerepotkan anak cucunya. Luar biasa itu manajemennya. Maksudnya orang yang nggak sekolah aja bisa sampai kepikiran seperti itu. Nah, tadi goror yang nggak boleh. Nah, sekarang ada goror yang boleh. Goror asalnya nggak boleh, namun beberapa jual beli goror dibolehkan asal memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Satu, yang melarang spekulasi kerugian sedikit, yang mengandung maaf, spekulasi sedikit. Spekulasi sedikit. Para ulama fikih sepakat menurut Ibnu Rus yaitu al-fuqaha'u muttafaquna ala annal gharara al-katsira fil mabi'at fil mubi'at la yajuzu wa annal qalil yajuz. Para fuqaha fikih sepakat kalau gharornya banyak nggak boleh, gharornya sedikit boleh. Nah, jadi gharornya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Itu boleh. Jadi misal tadi nebas mangga gitu. Di dalam pohonnya ternyata masih ada pentilnya, masih ada mangga mudanya sedikit itu boleh dijualkan boleh. Tapi kalau kemudian hampir semuanya belum tua ya nggak boleh. Yang kedua merupakan ikutan yang lain, bukan asal pokok. Nah, jika kita beli janin dalam kandungan hewan itu nggak boleh beli janinnya. Tapi ya itu karena ada gharar pada barang yang dibeli, sedangkan jika yang dibeli adalah hewan ternak yang bunting dan ditambah dengan janin maka boleh. Artinya gini loh, kamu transaksinya beli hewannya yang gedenya, kok pas disembelih atau di apa ternyata hamil, yaitu alhamdulillah. Sama halnya dengan orang beli tanah. Beli tanah itu ya nggak cuma tanahnya, tapi apa yang terkandung di dalam tanahnya. Ternyata di dalamnya terkandung ada harta karun gitu. Ya sudah itu hak dari pembelinya. Gitu. Tapi kalau kemudian yang diperjualbelikan tak jual tanah ini 15 miliar, kok larang banget karena di dalamnya banyak harta karun. Nah, tahunya dari mana gitu. Nah, ketika bahasanya seperti itu tuh horor, nggak boleh. Tapi kalau yang pertama, tak jual tanah ini semeter sejuta, bagaimana pasaran di sekitar sini, gitu kan? Oke, deal itu kan. Nah, karena deal, kok kemudian digali di dalamnya ada harta karun, ya itu nggak masalah. Jadi kalau ikutan boleh, kalau jadi pokok usul transaksi nggak boleh. Yang ketiga, dalam keadaan hajat atau butuh, semacam membeli rumah di bawahnya ada pondasi, tadi sudah singgung ya. Tentu kita tidak bisa melihat kondisi pondasinya. Artinya ada horor, namun tetap boleh beli rumah walaupun tidak melihat pondasi. Baru dibeli ternyata roboh rumahnya karena pondasinya nggak kuat, ya nggak salah, karena kita sudah membeli. Tapi kalau kita mau ngecek gali pondasinya dulu, ya silakan, pengen ngerti pondasinya dibikin dari apa sih? Karena ada orang-orang bikin pondasi itu dari apa batu bata ya, ada. Atau dari apa namanya kalau di daerah bakal gendeng, nah, songkok gendeng. Pernah lihat pondasi dari gendeng? Belum. Genteng bekas itu ditata kemudian kasih semen. Ada yang kayak gitu juga. Yang keempat, ada akad tabaruat. Nah, tabaruat, dan di akad itu ada tabaruat gitu. Itu akad yang kemudian tidak mengambil keuntungan, akad sosial. Seperti pada pemberian hadiah. Dalam pemberian hadiah ada gharar nggak masalah. Misal nih, door prize. Yang ikut kajian kasih door prize. Kita bikin tuh hadiah, ada yang kecil, ada yang gede itu. Diundi kan? Undian hukum masalah kan nggak boleh. Tapi karena ini hadiah, ya boleh-boleh aja. Dapatlah si Habibie, ya, timbang ngantuk, ya toh. Nah, dapat gede banget gitu kan. Terus begitu undi lagi dapat Fajar kecil gitu kan. Fajar protes, Pak aku kecil ya, Habibie gede. Loh, nggak masalah. Wong ini hadiah kok, saya yang bikin kok. Nah, tapi kalau kemudian pas kajian suruh beli tiket, terus habis itu ada undiannya, lah itu judi. Ini kayak orang sepeda santai, jalan sehat, itu kan kayak gitu, suruh beli tiket, terus ada hadiahnya motor, sepeda segala macam, nah itu judi, nggak boleh. Termasuk gantangan burung juga sama. Ya. Maka
Kita boleh saja memberi hadiah pada teman dalam keadaan dibungkus secara tidak jelas apa isinya, sah saja. Beda halnya jika transaksinya adalah muawadot, karena ada keuntungannya, maka di dalamnya semacam jual beli, maka tidak boleh ada unsur gharar. Kemudian masalah, artinya kita masuk di masalah-masalah ya. Jadi ini baru ngomongin gharar, kemudian udah muncul masalah. Seakan-akan masa depan seorang selalu suram. Seakan-akan masa depan seseorang itu selalu suram. Kenapa kok selalu suram? Nah, kan terjadi kecelakaan. Ini ngomongnya asuransi ya. Nah, kan terjadi kecelakaan, rumahnya nggak aman, bisa terbakar, jadi pencurian, perusahaan tidak bisa tidak dijamin jalan terus, pendidikan anak tiba-tiba membutuhkan biaya besar di tahun-tahun mendatang. Itulah gambaran yang dilakukan oleh para pengusaha perusahaan asuransi. Yang digambarkan adalah masa depan yang selalu suram. Tidak ada rasa tawakal, tidak percaya pada janji Allah yang akan selalu memberikan pertolongan dan kemudahan. Kenapa asuransi yang selalu dijadikan solusi masa depan? Seolah-olah asuransi itu sepeng-pengan gitu. Ulasan sederhana kali ini akan mengulas mengenai asuransi dan bagaimana seharusnya bersikap. Jadi kita jangan termakan provokasi orang-orang kafir itu. Karena nggak asuransi ras selamat gitu kan. Enggak gitu cara mikirnya. Ya. Asuransi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan sistem bisnis di mana perlindungan finansial atau ganti rugi untuk jiwa, properti, kesehatan, dan lain sebagainya mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga, yang terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, di mana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis ya penjamin perlindungan tersebut. Ini diambil dari Wikipedia. Artinya kamu membayar, orang lain membayar, begitu ngumpul, nanti siapa yang kena musibah itu yang di cover. Secara proses bisnis kayaknya bagus gitu kan. Nah menjadi jeleknya kenapa? Karena nggak jelas gitu loh. Kita nyetor berapa kita dapat berapa itu nggak jelas. Nah karena nggak jelas maka ini akhirnya masuk dalam wilayah horor. Maka kenapa dilarang? Berbagai alasannya yaitu haram, hukum asalnya haram baik itu asuransi jiwa, barang, dagangan, asuransi mobil, kecelakaan. Nah, bermasalah karena ada riba. Menyerahkan uang 100.000 dapatnya 100 juta riba. Ada judi. Ya, judi di sini apa? Judinya adalah kadang orang dapat, kadang enggak. Nah, misal tahun ini kamu enggak dapat, ya berarti kamu enggak dapat. Enggak, apa namanya, enggak bisa ngeklaim. Kenapa? Loh, aku sehat tahun ini kan. Pertanyaannya kan apakah setiap orang yang store asuransi terus pengen bisa nyairkan? Ya, kalau pengen ya berarti kudu sakit dulu kan, atau mati kan. Kemudian yang paling sesuai dengan pembahasan kita yaitu adanya horor, enggak jelas. Siapa yang dapat juga enggak jelas. Ini horor mirip-mirip atau mendekati judi. Nah, rinciannya satu, akad yang terjadi dalam asuransi adalah akad untuk mencari untung, muawadot, dapat untung perusahaannya. Jika kita tinjau lebih dalam, maka akad asuransi sendiri mengandung gharar, nggak jelas. Ketidakjelasan pertama dari kapan waktu nasabah akan menerima timbal baliknya berupa klaim itu nggak jelas kapan. Jadi kamu setor terus ada orang yang setor sampai 5 tahun, 10 tahun itu kan nggak pernah ngeklaim itu kan ada. Kemudian tidak setiap orang yang menjadi nasabah bisa mendapatkan klaim. Kalau kamu nggak nasabahnya nggak bisa ngeklaim. Ketika ia mendapatkan kecelakaan atau resiko, baru ia bisa ngeklaim. Jadi nunggu kecelakaan saya. Artinya kalau kamu mau mengklaim ya kamu harus kecelakaan dulu, pincang dulu, operasi dulu baru bisa. Padahal yang namanya kecelakaan tidak jelas kapan, tidak ada yang bisa mengetahuinya kapan. Boleh jadi seorang mendapatkan kecelakaan tiap tahun, boleh jadi selama bertahun-tahun ia nggak dapatkan kecelakaan. Maka disinilah horor dari sisi waktu. Kemudian sisi horor lainnya adalah dari sisi besaran klaim sebagai timbal balik yang akan diperoleh. Tidak diketahui pula besaran klaim tersebut, padahal Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung gharar dan spekulasi tinggi. Sebagaimana hadis Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il haso wa an bai'il gharar. Maksudnya Rasulullah SAW melarang dari jual beli haso ngelempar tadi, kemudian jual beli gharar. Tidak jelas itu dilarang. Kemudian yang kedua dari sisi lainnya, asuransi mengandung judi. Bisa saja nasabah tidak mendapatkan kecelakaan, gitu. Atau bisa pula terjadi sekali dan seterusnya. Di sini berarti ada spekulasi besar. Pihak memberi asuransi bisa jadi untung karena tidak mengeluarkan ganti rugi atau klaim, maka satu pihak asuransi bisa rugi besar karena banyak yang mendapatkan musibah atau klaim. Ini terjadi waktu krisis 98. Banyak perusahaan asuransi belum tikar. Kenapa? Karena yang ngeklaim banyak. Maka mereka nggak sanggup bayar. Bank pun juga ngelundung gitu.
Maka dari sisi nasabah sendiri, ia bisa jadi tidak mendapatkan klaim apa-apa karena tidak pernah sekalipun mengalami kecelakaan atau mendapatkan risiko. Bahkan ada nasabah yang baru bayar premi berapa kali, namun ia berhak mendapatkan klaim secara utuh atau sebaliknya. Inilah judi yang mengandung spekulasi tinggi. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas telah melarang judi sebagaimana keumuman ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai orang yang beriman innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan. Orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr, kemudian apa namanya judi, maisir, kemudian berhala, kemudian wal azlam dan mengundi dengan anak panah ridsun. Dia adalah najis. Min amali syaiton termasuk perkara atau perbuatan syaiton wastanibu la'alakum tuflihun. Maka jauhilah agar kemudian kamu beruntung. Yang ketiga, asuransi mengandung unsur riba fadl. Jadi riba itu ada riba fadl dan juga ada riba nasiah. Tukar-menukar yang berlebihan. Kemarin apa kaidahnya? Emas tukar emas, perak tukar perak, gandum tukar gandum, garam tukar garam gitu kan. Masalan apa? Mislan bimislin, sawaan bisawain, ya dan biadin. Kalau bandanya sama, maka kaidahnya harus sawaan bisawain, harus sama, kemudian ya dan biadin tunai. Tapi kalau bendanya beda, ini wa idikhtulifat hadhil asnaf, kalau beda gitu kan, maka fabiu kaifa syi'tum. Silakan kamu jual terserah kamu. Emas tukar perak bebas gitu. Tapi syaratnya apa? Ya dan biadin, harus tunai. Ini fadl. Kalau ini nasiah, yaitu apa? Kita dikasih utangan, kemudian kita bayar. Karena dikasih tunda, ada tambahan. Nah, itu nasiah. Bila perusahaan asuransi membayar ke nasabahnya atau ke ahli warisnya uang klaim yang disepakati dalam jumlah lebih besar dari premi yang dia terima, maka itu riba fadl. Tadi yang tak bilang, 100.000 kali 1 bulan, kali 1 tahun, 1.200.000. Ya udah setoran selama 10 tahun. Berarti kan ketemunya cuma 12 juta. Kok begitu mati dapat 120 juta, berarti kan dapat 100 kali lipat gitu. Ya dapat 10 kali lipat lagi gitu kan. Maka itu riba fadl. Adapun bila perusahaan bayar klaim sebesar premi yang ia terima namun ada penundaan, maka itu riba nasiah. 12 juta. Gitu. Oke, klaim gitu kan. Karena orangnya mati diklaim 12 juta dicairkan. Ya nanti ya, ditunda tuh. Ya karena ditunda nanti tak tambahin deh jadi 14 juta. Itu bagian dari riba nasiah. Dalam hal ini nasabah seolah-olah memberi pinjaman pada pihak asuransi, tidak dilakukan. Kedua riba tersebut haram menurut dalil dan kesepakatan para. Kemudian yang keempat, asuransi termasuk bentuk judi dengan taruhan yang terlarang. Ada judinya. Judi kita ketahui terdapat taruhan, maka ini sama halnya dengan premi yang ditanam. Premi di sini sama dengan taruhan dalam judi. Namun yang mendapatkan klaim atau timbal balik tidak semua orang. Ada yang dapat, ada yang nggak dapat. Begitu bentuk seperti itu diharamkan karena bentuk judi yang terdapat taruhan hanya dibolehkan pada 3 permainan. Jadi, kalaupun harus ada judinya, harus ada taruhannya, maka ini dibolehkan dalam 3. Yaitu apa? Finasel, au khufin, au hafirin. Ya. Yaitu memanah, kemudian pacuan unta, dan pacuan kuda. Jadi kamu balapan kuda taruhan sama temanmu boleh, balapan unta sama temanmu boleh. Kemudian apa? Lomba memanah boleh. Nah, memanah ini bisa dikiaskan nembak. Kamu punya tembak sama tembak terus apa yang titis gitu kan. Nanti dapat hadiahnya boleh. Pakai taruhan boleh gitu kan. Tapi kalau kemudian unta sama kuda dikiaskan ke balapan motor nggak boleh ya. Karena beda ya. Kemudian karena nggak jelas siapa yang dapat, yang duluan ngeklaim kan dia yang dapat, yang ngeklaim terakhir dia nggak dapat, ya, maka itu judi. Sehingga ada unsur judinya. Nah, para ulama memisalkan 3 permainan di atas dalam segala hal yang menolong perjuangan Islam, seperti lomba menghafal Quran, menghafal hadis, ya, itu boleh. Jadi ada uang pendaftarannya buat hafal Quran dari TPA ini nanti jadikan hadiah boleh. Sedangkan asuransi tidak termasuk dalam hal. Kalau motor juga ada ya. Di dalam asuransi terdapat bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Kenapa? Karena pihak asuransi mengambil harta namun tidak selalu memberikan timbal balik. Jadi ada 10 orang, ternyata yang ngeklaim 2.
Nah, yang 2 ini diambilkan dari duitnya yang 8 yang lainnya. Padahal dalam akad mengambil keuntungan yaitu akad muawadot harus ada timbal balik. Jika tidak, maka termasuk dalam kemansuran Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling ridho di antara kamu. Jadi hukum asalnya kita nggak boleh makan harta orang lain kecuali ada transaksi jual beli. Jual beli ya harus menguntungkan. Kalau ada yang dirugikan, maka itu bagian dari mengambil harta orang dengan cara yang batil. Tentu setiap orang tidak ridho jika telah memberikan uang namun tidak mendapatkan timbal balik atau keuntungan. Yang keenam, dalam asuransi ada bentuk pemaksaan tanpa ada sebab syar'i. Seakan-akan nasabah itu memaksa akan terjadinya kecelakaan. Lalu nasabah mengklaim pada pihak asuransi untuk mengganti rugi padahal penyebab kecelakaan bukan dari mereka. Pemaksaan seperti ini jelas diharamkan. Jadi misal kita ya di jalan kecelakaan terus kita klaim asuransi itu, padahal yang salah kamu. Nah, dulu kan ada anak artis itu kan, ngebut di jalan itu. Kira dari kecelakaan, dia ngeklaim asuransi 500 juta, nggak bisa cair gitu kan. Karena ya kesalahan anaknya pakai mobil di atas kecepatan yang diizinkan, terus habis itu nggak bawa surat-suratnya gitu kan, akhirnya marah dia. Masa saya dan seterusnya. Nah, bahkan ya mereka kemudian menanamkan bentuk-bentuk ketakutan. Sehingga apa? Mereka punya slogan masa depan itu seolah-olah selalu suram. Kalau nggak pakai asuransi itu masa depan suram. Maka kita orang beriman harus mengganti dengan tawakal. Makanya kalau dalam hadis dikatakan ifadillah ya faduka. Kalau kamu menjaga agama Allah, menjaga batasan-batasan Allah, halal haramnya nggak kamu langgar, yang halal kamu lakukan, yang haram kamu tinggalkan, gitu kan, bertakwa, maka kamu yang jaga Allah gitu, ya. Tapi kalau kemudian kamu nggak peduli dengan semua itu, ya akhirnya Allah nggak menjaga kamu lah. Ya mungkin kamu kecelakaan, ya mungkin kamu dianiaya orang di jalan, gitu kan. Maka ini yang harus kita paham. Ya. Maka dalam rangka promosi yang ditanamkan di benak kita oleh pihak asuransi di masa depan adalah selalu suram. Bisa aja kau dapat kecelakaan, pendidikan anakmu mungkin nggak terjamin, gitu kan. Kemudian pengobatan yang besar dan seterusnya. Slogan-slogan demi menarik kita untuk menjadi nasabah perusahaan asuransi. Maka tidak ada ajaran tawakal yang benar. Padahal tawakal adalah jalan keluar sebenarnya dari segala kesulitan dan kekhawatiran masa depan yang suram. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjanjikan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa dikasih jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan dikasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sapa wonge yang kemudian bertawakal pada Allah itu sudah cukup. Tawakal adalah dengan menyandarkan diri hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan cukup itu aja. Dalam tawakal juga harus mengambil sebab dan melakukan usaha. Jadi tawakal itu nggak cuma pasrah ya, ikhtiar sih baru kemudian pasrah. Makanya Nabi SAW mengatakan tawakal itu kayak burung. Burung itu apa? Terbang dulu dia cari makan. Padahal dia nggak tahu tuh di mana tempat makanan berada. Dia terbang, asal terbang cari makan. Pulang perutnya kenyang, berangkat kosong. Itu bukan diem aja. Coba burung itu diem aja di sarangnya, ya mati, mati kalian. Makanya anakan burung yang induknya diambil orang itu, nggak ditembak, nggak ditangkap, itu dia akan mati di sarang karena dia nggak bisa kemana-mana, di sarang mati garing. Nah, sehingga tawakal itu seperti burung yang gede, dia terbang dari sarangnya, nyari makan, balik lagi. Dan tentu saja sebab yang diambil adalah usaha yang disetujui oleh syariat. Kerja ya kerja yang halal. Dan asuransi sudah diterangkan adalah sebab yang haram, tidak boleh seorang muslim menempuh jalan tersebut untuk membiayai anak sekolah, bisa dengan menabung. Artinya kalau kamu, selalu saya bilang, mumpung belum punya anak, persiapkan masa depan anakmu sekarang. Gak apa-apa. Nanti kamu mau nikah, persiapkan biaya nikahmu dari sekarang. Gitu. Jangan, ya kan aku punya bapak. Ya iya punya bapak. Cuman maksudnya, ada loh orang tua itu yang begitu anak yang pertama nikah itu jor-joran. Nanti begitu anak yang terakhir nggak dapat apa-apa. Kenapa? Orang tuanya juga udah habis juga. Maka yang harus kita pahami, kita jangan sampai seperti itu. Ya. Jangan sampai seperti itu. Belum lama ini ada orang curhat sama saya tuh. Dulu pas nikah anak itu jor-joran habis ratusan juta. Tapi sekarang dia tua, mau naik haji aja lah, mau nutup biaya hajinya aja kurang. Nggak sanggup untuk bayar. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Nggak di planning gitu keuangannya. Kalau di planning dengan baik kan enak. Apa gunanya nikah kayak anak jor-joran kalau kemudian buat haji kita sendiri aja nggak sanggup.
Maka lebih baik ya biasa aja dalam nikahan kita bisa saving buat nutupi biaya haji. Kadang orang tuh sering ngejar apa pamor, ngejar ngejar apa namanya, ngejar sebutan orang, pujian orang. Tapi karena nggak punya planning finansial yang baik, akhirnya pas masa tuanya malah berantakan. Untuk pengobatan yang mendadak tidak selamanya dengan solusi kesehatan asuransi, dengan menjaga diri agar selalu sehat, juga persiapan keuangan untuk menjaga kondisi kecelakaan tertentu itu bisa sebagai solusi preventif yang halal. Kayak tadi tak bilang, kamu punya duit tabung, punya tabungan, belikan aset, aset yang paling ringan, yang paling gampang, yang paling kecil itu logam mulia. Banyak logam mulianya tukar jadi tanah gitu kan. Nanti kalau emang butuh ya jual, mau nggak mau. Tapi kan itu saving kamu. Nah, terus cari lagi nih, entah kerja, entah bisnis gitu terus. Tapi kalau ada ide bisnis satu, jalanin. Ini berhasil, bikin yang kedua, ketiga gitu. Itulah triksnya orang-orang ini kan, orang-orang pengusaha itu kan kayak gitu. Jadi kelebihan modal disimpan, nah, terus dijadikan modal lagi, modal lagi. Nah, maka itu yang terbaik. Ya. Jadi asuransimu dalam tanda kutip itu dalam bentuk paket-paket usaha yang udah dibikin gitu loh. Bukan sekedar deke, akhirnya tiap bulan nambah tagihan, begitu nggak punya kerjaan bingung bayar cicilan semua tagihan itu. Sampai asuransi ngancem, Bapak ini kalau nggak ada story yang ketiga, maka kami cabut keanggotaannya, padahal udah setor sekian puluh tahun. Tapi karena nggak pernah diklaim, nggak pernah sakit, ya nggak bisa dicairkan. Kan eman-eman. Padahal kalau itu kemudian kita pegang dananya, bisa kita putar jadi bentuk-bentuk usaha yang bisa mengkaryakan orang lain. Begitu pula dalam kecelakaan, kita mesti hati-hati mengemudi dari kebut-kebutan, ya, dan seterusnya. Yang kami saksikan sendiri betapa banyak kecelakaan terjadi di Saudi dikarenakan banyak yang sudah mengasuransikan kendaraannya. Jadi dengan alasan kan ada asuransi, itu akan jadi sebab di mana mereka salah-salah dalam berkendara. Jika mobil rusak, sudah ada ganti ruginya. Oleh karenanya, sebab kecelakaan meningkat bisa jadi karena asuransi. Akhirnya orang gampang gitu, serapopol, merusak galuk nih asuransi. Ingatlah, setiap rezeki tidak mungkin akan luput dari kita jika memang itu sudah Allah takdirkan. Kenapa selalu terbenak dalam pikiran dengan masa depan yang suram? Dari Jabir bin Anas, ittaqullah wa ajmilu fit thalab. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dan kalau minta, mintalah dengan cara yang baik. Artinya kalau nyari rezeki, carilah dengan cara yang baik. Fa inna nafsan lan tamut hatta tastaufiya rizqaha. Setiap orang tuh nggak akan mati sampai semua rezekinya itu disampaikan, diberikan gitu. Wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit thalab. Walaupun terlambat datangnya si rezeki itu. Jadi kamu kalau udah dikasih jatah rezeki sama Allah semiliar, kalau semiliarmu udah habis kamu mati. Nah mungkin semiliarmu itu dikasihkan 10 hari sebelum kamu mati bisa jadi gitu. Tapi begitu udah habis jatahnya ya kamu mati gitu. Ya. Maka fattakullah wa ajmilu fit thalab. Maka bertakwalah pada Allah, jangan nabrak yang haram-haram. Rezekimu itu udah jelas gitu. Wa ajmilu fit thalab dan perbaikilah cara memintanya, cara mencarinya. Jangan nyari yang haram. Khudu mahalla wada'u maharrama. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Kalau haram jangan diambil. Ya. Loh, jangan-jangan aku udah ditakdirkan haram lah. Kalau kamu ditakdirkan haram, ya tahu dari mana gitu. Mendingan kamu nyari yang halal, terus kamu ngomong saya ditakdirkan yang halal, kan enak gitu. Ada orang disuruh sholat, dia bilang nggak usah, nggak sholat ah, aku takdir aku nggak sholat. Lo tahu dari mana kamu takdir nggak sholat? Mendingan kamu sholat, gitu. Terus kamu ngomong kalau aku ditakdirkan sholat, kan enak kayak gitu. Nah, benar takdir itu sudah tertulis, tapi karena kita nggak tahu tulisan takdir kita apa, ya nggak usah nyandai yang jelek-jelek gitu loh. Lakukan yang baik, terus katakan yang baik. Dari penjelasan di atas tentu saja kita dapat menyimpulkan haramnya asuransi. Apapun jenisnya, jika terdapat penyimpangan di atas, meskipun mengatasnamakan asuransi syariah sekalipun. Yang kita lihat adalah hakikatnya bukan sekedar nama. Operasinya syariah, tapi akadnya riba banyak. Gitu. Sehingga jangan cuma lihat nama, tapi akadnya. Seorang muslim jangan tertipu dengan embel-embel syariah belaka. Ya, betapa banyak orang yang pakai psikologan syariah, namun nyatanya sekedar bualan. Nasihat kami, seorang muslim tidak perlu mengajukan premi untuk tujuan asuransi tersebut. Klaim yang diperoleh pun jelas tidak halal dan tidak boleh dimanfaatkan, kecuali jika dalam keadaan terpaksa mendapatkannya dan sudah terikat dengan kontrak kerja.
Kamu kerja di satu perusahaan, perusahaan mewajibkan itu karena ada aturan yang dipaksakan. Ya sudah, nggak bisa apa-apa toh, ya harus ngikut gitu kan. Maka hanya boleh memanfaatkan sebesar premi yang disetorkan semacam dalam asuransi kesehatan. Tidak boleh lebih dari itu. Jika seorang muslim sudah terlanjur terjerumus, berusaha meninggalkannya, banyak-banyak istighfar, tobat, serta banyak amal kebaikan. Jika uang yang ditanam bisa ditarik, itu juga lebih baik. Nah, termasuk gharar yang diperbolehkan dalam hal ini adalah asuransi pemerintah untuk rakyat miskin. Kan yang bayar pemerintah. Nah, maka rakyat miskin boleh untuk menerima. Catatan, asuransi yang kami bahas di atas adalah asuransi bermasalah karena terdapat pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas. Ada asuransi yang disebut asuransi ta'awuni, yang di dalamnya terdapat hanyalah tabaruat, yaitu tolong-menolong, dan asuransi seperti ini tidak masalah. Barangkali nanti ada perlu pembahasan khusus terkait dengan asuransi ta'awuni. Asuransi ta'awuni itu adalah sejumlah orang patungan. Sudah, gitu kan, misal orangnya 10 orang dari 10 juta, dan nanti kemudian sepakat siapa yang kemudian sakit, nah dibantu dengan dana yang ada, yaitu 10 juta itu bisa, atau kemudian setengahnya, atau kemudian seperempatnya, atau kemudian pokoknya tergantung kesepakatan. Nah, harta yang ada ini milik bersama. Nah, pas kasihkan itu adalah bentuknya adalah hibah, diserahkan. Nah, maka ketika ini diserahkan, ya maka itu kemudian nanti bisa dibagikan kepada semua anggota. Nah, kalau di perusahaan asuransi kan kita nyerahkan ke perusahaan itu ngumpulkan kemudian dikasihkan. Nah, ini bagian dari horor atau judi. Nah, duitnya yang menguasai mereka. Nah, kalau di yang saya contohkan yang ta'awuni tadi, duitnya milik anggota. Nah, jadi nanti kalau misal tahun berikutnya ternyata dananya cuma kepakai 2 juta, tinggal ada 8 juta, nah tahun berikutnya setoran lagi, nambah lagi. Jadi kalau nggak ada yang sakit ya tambah banyak duitnya itu. Nah, sehingga nanti duit yang ngumpul ini bisa digunakan dalam modal usaha keuntungannya nanti bisa buat asuransi lagi. Ya, jadi gampangannya gini, orang di kampung, misal di RT lah yang paling kecil itu, patungan 100. Nah, terus di kampung siapa yang punya ide nih? Oh, di kampung ada peternak kambing, nggak punya modal belikan kambing. Gitu. Nah, kambingnya jadi banyak, ini kan duit masyarakat tuh. Oh, ada yang sakit, ya kasih kambing 1 buat berobat gitu kan. Kasih kambing 2 buat berobat. Oh, tahun depannya ternyata kambingnya sisa 10, ya udah itu masih milik bersama, ternak lagi. Tambahin lagi setiap tahun 100 ribuan gitu. Masukin lagi kambingnya nambah banyak toh. Nah, akhirnya jadi kampung kambing, tapi kambing ini sebagai asuransi kesehatan masyarakat di kampung itu. Boleh kayak gitu. Enak gitu. Jadi nah udah sinau ekonomi plus syariah itu enak gitu. Dalam memberikan aplikasi itu enak. Real. Gitu. Jadi nggak cuma ngomong ke asuransi haram. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya ini. Ya, baik. Wanifidin azan ya Allah wa iyakum. Ini pembahasan kita di pagi hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan tentang jual beli yang dilarang yang kedua. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.